10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Welcome to our channel. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video tutorial analisis regresi dan analisis korelasi dari aplikasi SPSS. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami dengan saya sendiri, M. Farhan Zubaili. Saya Nurul Huda. Saya Sekira Husna. Saya Rohit Ahmad Umar. Saya Muhammad Sabari. Saya Muhammad Isa. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Menikmati. Baiklah teman-teman, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang regresi berganda yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sabari. Nah, pada regresi berganda ada 4 konsep dasar analisis yang diterapkan. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas, yaitu variabel X terhadap variabel terikat Y. Kemudian yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas yang dilambangkan dengan X terhadap variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama dan diberikan variabel bebas disimbolkan dengan X terhadap variabel terikat disimbolkan dengan Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Perumusan hipotesis H1, terdapat pengaruh produktivitas terhadap kinerja. H2, terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja. H3, terdapat pengaruh produktivitas dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja. Tingkat kepercayaan 95%. A sama dengan 0,05. Selanjutnya ada materi dasar pengambilan keputusan yang dimana dapat kita lihat dari analisis data regresi yang telah rekan saya paparkan, dimana yang A uji T, jika nilai sigma lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita dapat mencari T tabel menggunakan data regresi sebagai berikut, dengan contoh di bawah ini yang diwarna pink, yaitu T tabel sama dengan T alpha per 2 N kurang K kurang 1 sama dengan T 0,05, itu juga ketetapan dalam regresi. Ada pada slide di hipotesis, di rumusan hipotesis 0,05 per 2, terus 10 kurang 2 kurang 1, yang dimana 10 itu adalah data dari regresi tersebut, 2 itu adalah jumlah variabel, dan 1 itu adalah rumusnya. Terus sama dengan T 0,05 bagi 2 itu hasilnya 0,025, dan 10 kurang 2 kurang 1 itu hasilnya 7. Lalu T 0,025,7 mendapatkan hasil 2,3646, yang dimana kita dapat melihatnya dari tabel yang telah disediakan. Lalu di uji F, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak dapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang dimana kita juga dapat melihat contohnya, contohnya dari data regresi yang telah kami analisis tersebut. F tabel sama dengan F buka kurung K, N kurang K sama dengan F. 2 ini adalah tadi variabel, dua variabel X1 dan X2.
dan K-nya 8 ini dari 10 dikurang 2. 10 itulah jumlah data yang kami analisis pada regresi berganda. Hasilnya itu adalah 4,46. Lalu pada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T dapat kita lihat tabel ini tabelnya berasal dari hasil analisis data regresi yang telah rekan saya paparkan, yang dimana ini data koefisien. Pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai sigma untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar X1 itu produktivitas variabelnya, Y itu kinerja. Jadi X1-nya ini adalah 0,008 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 2,157 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,3646, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu ada pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai sigmanya untuk pengaruhi X2, yang dimana X2 itu adalah pelatihan variabelnya, yang dimana sigmanya itu sigma dari pelatihan itu 0,20 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu 3,012 lebih besar dari nilai T tabelnya yaitu 2,3646, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kesimpulannya adalah pada perumusan hipotesis di mana H1 produktivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja, H2 pelatihan berpengaruh terhadap kinerja, yang H3 produktivitas dan pelatihan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja. Dan terakhir ada koefisien determinasi, yang dimana tabelnya itu dalam model summary bisa kita lihat R-nya itu 0,99 dan R2-nya itu 0,99. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R2 sebesar 0,99. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah 99,9%. Dan terakhir ada koefisien determinasi, yang dimana tabelnya itu dalam model summary bisa kita lihat R-nya itu 0,99 dan R2-nya itu 0,99. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R2 sebesar 0,99. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah 99,9%. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu korelasi berganda, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rohit Rahmatullah. Pada konsep dasar analisis korelasi berganda, yaitu uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sigma F ceng lebih kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai sigma F ceng besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan tidak ada korelasi. Kemudian nilai Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,040 sama dengan korelasi lemah. Nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60 sama dengan korelasi sedang. Dan nilai Pearson correlation 0,61 sampai dengan 0,80 sama dengan korelasi kuat. Dan yang terakhir nilai Pearson correlation
0,81 sampai dengan 1,00 sama dengan korelasi sempurna. Dan kemudian jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05 membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung besar dari R tabel sama dengan berhubungan, dan R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak berhubungan. Baiklah, pada pembahasan berikutnya kami akan menampilkan bagaimana tutorial memasukkan data analisis, regresi, dan korelasi pada aplikasi SPSS yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Ihsan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video tutorial bagaimana caranya menganalisis data korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita beralih ke variabel view, dan pada kolom yang pertama kita beri nama X1, dan pada kolom yang kedua kita beri nama X2, dan pada kolom ketiga kita beri nama Y, dan kita desimalkan semuanya menjadi 0. Dan pada labelnya kita beri nama pada kolom pertama yaitu produktivitas, dan pada kolom kedua kita beri nama dengan pelatihan, dan pada kolom yang ketiga yaitu kinerja. Langkah selanjutnya kita beralih ke data view, dan di sini kami sudah menyiapkan data yang untuk kita analisis di Excel. Tinggal kita copy saja. Kemudian kita beralih ke SPSS kembali dan kita paste saja. Langsung kita paste. Berikutnya langsung kita ke analyze dan correlate dan bivariate. Kemudian muncullah seperti ini, dan kita pindahkan produktivitas ke sebelah kanan, pelatihannya juga ke sebelah kanan, dan juga kinerjanya ke sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Inilah hasilnya yang dari data yang sudah kita analisis, teman-teman. Baiklah, dari hasil ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Huda. Ketahui bentuk hubungan antara produktivitas, pelatihan, dan kinerja. Yang dimana produktivitas itu termasuk ke dalam X1 dan pelatihan itu termasuk X2, dan kinerja itu termasuk Y. Yang dimana kinerja itulah yang dipengaruhi oleh produktivitas dan pelatihan. Kita dapat melihat yang pertama itu adalah ketentuannya, dimana pada poin dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikan dari hasil uji analisis kita menggunakan SPSS. Yang pertama itu, signifikan pada produktivitas itu adalah 0,00, dan signifikan pada pelatihan itu juga sama seperti produktivitas, yaitu 0,00. Yang dimana ada ketentuan 3 syarat kita dapat melihat hasil dari analisis tersebut. Yang pertama itu adalah semakin produktivitasnya seseorang, dan kesimpulannya adalah dari data yang telah kita cari ini, hasilnya adalah itu pertama, semakin produktivitasnya seseorang dan berlatih dalam bekerja atau apapun, maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan yang kedua, dari tabel pada slide ini
Itu pertama, dapat dilihat nilai SIG-nya pada produktivitas sebesar 0,00, yang mana lebih kecil dari 0,05, berarti HA diterima dan H0 ditolak. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas dan kinerja. Terus yang kedua itu dapat kita lihat juga dengan nilai signifikan dari pelatihan itu sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05, berarti H diterima dan H0 ditolak. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan dan kinerja. Yang ketiga itu adalah dapat dikatakan nilai N kan sama dengan 10, dan jumlah yang tertera di dalam tabel yang sebelumnya itu juga 10. Jadi, maka proses ini adalah nilai N-nya itu 10 dan tidak ada nilai yang hilang. Dari video telah kami persembahkan, kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum